ada informasi bahwasannya Pusdiknas ini sekarang sudah menginisiasi pendirian sekolah pengadaan ya atau Poltek pengadaan ya, Poltek pengadaan dan sudah menerima pendaftaran ya, sudah menerima pendaftaran. Jadi silahkan apabila ada teman-teman semuanya, ada putra putrinya atau saudaranya yang ingin berkecimpung dalam dunia pengadaan barang jasa, daftar ya, daftar di Poltek Poltek Pengadaan Nasional, mohon maaf. Ya. Terkait sistem evaluasi ya, evaluasi pada pengadaan. Ini saya menggunakan slide yang digunakan pada acara di eh, Kalimantan, kalau nggak salah ini, ya. Terkait semua metode evaluasi dalam pengadaan penyedia. Ya, baik kita mulai ya. Nah, ini definisi pengadaan barang jasa. Kemudian yang akan kita bahas adalah di proses pemilihan ya, di tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah ini proses pemilihan ya. Proses pemilihan ini. Tengah-tengah proses pemilihan yang akan kita bagi proses pemilihan. Oke. Nah, terus seperti biasa saya ingin sebelum memulai mengingatkan kembali bahwasannya dalam pengadaan mesin pemerintah kita punya tujuan ya. Kita punya tujuan, punya prinsip dan terutama punya etika ya. Ya, etika. Jadi ya seluruh proses pengadaan kita harus diarahkan kepada tujuan pengadaan kita yang utama yaitu nah ini menghasilkan barang jasa yang tepat, tepat kualitas, tepat kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Nah, diarahkan ke sana ya. Dia bukan untuk eh, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuai arahan siapapun ya, tapi untuk menghasilkan barang jasa yang tepat ya. Oke. Kemudian, nah prinsip pengadaan, nah ini juga nanti kalau kita memilih metode evaluasi, memilih metode pemasukan, ya apapun yang menjadi pertimbangan di dalam proses pengadaan atau pemilihan yang akan kita bahas, kita harus kembali ke prinsip pengadaan. Nah, kita pilih mana yang paling efisien, mana yang paling efektif ya, mana yang paling transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Sudah tahu semua ya, efisien ya, ya kata kunci lainnya seperti berhemat ya, memaksimalkan sumber daya yang ada ya, oke, efektif ya sesuai kebutuhan ya, transparan, terbuka ya. Transparan berarti dapat dilihat prosesnya ya, simpelnya ya, terbuka, tidak ada halangan untuk masuk ya, ada persaingan, ada kompetisi ya, kemudian adil, memperlakukan sama dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Oke, dan terakhir ini saya mengatakan kembali, ini jangan lupa etika pengadaan ya. Nah, karena awal musibah pengadaan biasanya dari etika nih ya, terutama yang G ini nih, yang G atau H nih ya, tidak menerima, menawarkan, menjanjikan, memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau apapun, atau dari atau kepada siapapun yang ketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan. Nah, ini. Kemudian yang atasnya menghindari mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Nah, ini biasanya dua ini nih yang terlanggar. Nah, kalau dua ini terlanggar, ya mau pakai metode apapun, mau apapun ya pasti tidak akan tercapai biasanya dari pengadaannya. Oke, itu sebagai pengingat awal ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu ditentukan di dalam pemilihan ya, dalam dokumen pemilihan nih. Ada apa? Pertama metode pemilihan penyedianya nih. Pertama metode pemilihan penyedianya, kita mau pakai apa nih? Purchasing, mau dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tercepat atau tender ya. Kemudian kalau konsultan, tendernya diganti dengan seleksi ya. Kemudian ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, dengan konsultan tidak ada tender cepat ya. Nah, dan tidak ada purchasing, belum ada katalog konsultan ya. Tapi bisa sebetulnya ya, tapi bisa. Kemudian harus kita tentukan pra dan pasca kualifikasi ya. Kalau sederhana, tidak kompleks, kita gunakan pasca. Kalau pekerjaannya kompleks, kita gunakan pra kualifikasi. Kalau konsultan, konsultan badan usaha, kita gunakan pra kualifikasi. Kalau konsultan perseorangan, kita gunakan pasca kualifikasi ya seperti itu.
Selanjutnya metode pemasukan penawaran ya. Metode pemasukan penawaran harus ditentukan apa satu file, dua file, ataupun dua tahap ya. Pemasukan penawarannya ya. Kemudian kalau untuk konsultan hanya dua ya, satu atau dua file. Nah, akan kita bahas ada di sini nih. Nah, ini kita bahas nih ya. Dan ini kita perdalam di sini, perdalam di sini. Evaluasi penawarannya. Nah, atau evaluasi penawaran untuk barang atau jasa lainnya ada tiga ya, sistem nilai, biaya selama ekonomis, dan harga terendah. Harga terendah ada dua, sistem gugur atau ambang batas. Kalau konsultan ada empat nih, kualitas biaya, penganggaran lebih terendah. Nah ini seolah-olah ada tujuh ya, seolah ada tujuh ya, tapi sebetulnya nanti kita sederhanakan ya, biar nggak pusing. Ya seolah ada tujuh ya, sebetulnya kita lihat dari best practice-nya ada apa aja sih di best practice ya. Sebetulnya secara mendasarnya ada apa saja sih tata cara mengevaluasi penawaran itu. Nah yang dipakai kan kita seolah-olah tujuh ya, sebenarnya mirip-mirip ini sebenarnya sama saja ini ya nanti ya. Di BPKJL ada tiga ya, ada sistem nilai, ada biaya selama ekonomis, ada harga terendah ya. Kemudian kalau di konsultan seolah-olah ada empat ya, kualitas biaya, kualitas penganggaran, lebih terendah. Sebenarnya mirip-mirip ini ya. Kayak biaya terendah sebetulnya ya sama dengan harga terendah sebenarnya. Yang konsultan kan ada biaya terendah nih ya. Konsultan ada biaya terendah sebenarnya sama dengan harga terendah. Kemudian apa sistem nilai sama dengan kualitas biaya sistem nilai ini. Sistem nilai di BPKJL sama dengan kualitas biaya di konsultan. Kemudian apa sistem evaluasi kualitas sama dengan pagu anggaran sebetulnya yang di bisa konsultan. Nah, kita lihat nanti di best practice-nya bagaimana ya, di best practice-nya bagaimana. Nah, ini teman-teman, Bapak sekalian, silahkan apabila ada apa pertanyaan ataupun ada apa komentar, silahkan di chat box ya. Apa nanti juga silahkan apabila ada apa teman-teman yang pernah melaksanakan mau sharing-sharing silahkan ya. Intinya kita sama-sama belajar ya, kita sinau bareng ya, sama-sama belajar ya. Saya di sini posisi hanya sebagai inisiator belajar aja ya, inisiator belajar aja sambil ya membuat konten buat YouTube biar bisa tersebar ya. Apa ilmu pengadaan bisa lebih prioritas lagi ataupun lebih terasa lagi lah dampak dari pengadaan itu dengan menyebarluaskan melalui kanal YouTube ya. Nah, tapi ini kita silahkan kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Jangan ragu untuk apa memberikan masukan, komentar ya, saran. Saya juga bisa ada salah ya. Saya juga sama-sama masih belajar ya. Oke, gitu ya. Silakan di apa di chat box kalau ada ini, kalau ada komentar. Kemudian kalau apa jaringan terputus, tolong diberitahukan di Telegram ya. Tolong diberitahukan di grup Telegram belajar pengadaan ya. Ini apa malam di Bogor ini, di Bogor hujan ya, udah mau hujan nih. Nah ini lanjut ya. Nah, ini adalah bahasa Perpres 16 ya, bahasa Perpres 16 dan perubahannya, namun tidak ada perubahan sih di 1221 tidak ada perubahan. Sistem nilai, BSW harga terendah ya. Kemudian untuk konsultan, kalau ini pasal 38 untuk BPKJL, untuk barang konstruksi jasa lainnya, untuk konsultan di pasal 42 ya, kualitas biaya, kualitas keuangan dan biaya terendah. Tapi ya saya harapan saya sih kita tidak hanya berpaku pada aturan ya, tidak berpaku pada aturan. Nah, saya ingin mengarahkan nanti pertama kita tahu best practice-nya ya, kita tahu sebetulnya ini apa secara umum ada apa saja sih secara umumnya ya, secara best practice-nya bagaimana nanti kita lihat dengan aturan kita bandingkan ya. Nah, tapi kita lihat dulu di aturan dulu ya, di aturan dulu ini definisi-definisinya ya. Sistem nilai. Nah, ini yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga. Nah, kalau sistem nilai berarti yang dinilai adalah teknisnya harganya. Nah, sistem nilai ini ya. Kemudian ada penilaian biaya selama umur ekonomis, PBSUE. Nah, ini yang memperhitungkan faktor umur ekonomis. Jadi bukan hanya harganya saja, tapi dihitung juga biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai
sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. Jadi yang dinilai bukan berapa harganya, tapi dalam waktu ekonomisnya dia akan menghabiskan biaya berapa tuh, ya. Nah, jadi kayak kita beli mobil, bukan hanya harga beli mobilnya, tapi selama umur ekonomis mobil yaitu 5 tahun, kita akan menghabiskan biaya berapa tuh? Kita akan habis berapa tuh untuk bensinnya, maintenance-nya segala macamnya. Punya tadi. Kemudian harga terendah. Nah, harga terendah ini mencari harga yang paling murah ya, yang memenuhi persyaratan teknis. Nah, ini definisi-definisi di pasal 39 Perpres ya. Kemudian oh ini pasal 40 ya, ini terkait pemasukan penawaran. Ada satu file, dua file, dan dua tahap ya. Satu file, dua file, dua tahap. Oke. Nah ini maksudnya dilihat hubungan antara metode evaluasi dengan pemasukan penawaran ya. Nah ini satu file, eh, kita lihat sistem nilai tidak digunakan untuk sistem nilai dan BSW ya. Sistem nilai dan BSW tidak digunakan untuk satu file. Sistem nilai dan BSW hanya digunakan untuk dua file dan dua tahap ya. Dua file dan dua tahap ya. Kemudian harga terendah ambang batas juga hanya digunakan di dua file ya, hanya digunakan di dua file. Kemudian harga terendah sistem gugur baru digunakan di satu file. Nah ini di Perpres ya, di Perpres dan Perlem ya. Perpres dan Perlem ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di Perlem. Nah, Perlem ini definisi sistem nilai ya. Sistem nilai adalah untuk barang jasa lainnya atau BPKJL ya, barang konstruksi jasa lainnya yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis. Nah, jadi harganya dipengaruhi oleh teknisnya ya. Jadi ini teknisnya mungkin bisa bervariasi. Beda dengan kalau teknisnya standar, teknisnya umum, biasanya pakai harga terendah biasanya ya. Tapi kalau teknisnya bervariasi, kemudian harganya itu dipengaruhi oleh teknisnya, bagusnya pakai sistem nilai ya, berdasarkan kombinasi perhitungan antara teknis dengan harga. Oke. Kemudian sistem nilai di Perpres ya, di BPKJL itu ada bobotnya, diberikan bobot. Bobot harga 30 sampai 40, bobot teknis 60 70. Jadi masih lebih teknis ya, masih lebih bobotnya lebih tinggi teknis. Oke. Kemudian saya izin off kamera ya, mohon maaf ya, ini pakai dua jajet besi apa, terus hujan lagi ini besi sinyalnya lemah ya. Oke, kemudian untuk evaluasi penawaran kita tetap ada tiga hal yang kita evaluasi ya, yaitu administrasi, teknis, dan harga. Nah, untuk evaluasi administrasi semuanya sistem gugur ya. Jadi administrasi tidak pengaruh dengan metode 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 evaluasi yang dipakai. Semua metode evaluasi untuk administrasinya kita menggunakan sistem gugur, fast and fail. Oke. Nah, barulah teknisnya. Ini bahasa Perlem ya. Ini bahasa Perlem. Nanti kita lihat secara mendasarnya bagaimana. Kita explore dulu sekarang. Kita explore dulu, baru nanti kita perdalam. Nah, penilaian teknis digunakan dengan memberikan bobot. Nah, ini bahasa Perlem ya. Untuk masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur ya, dan atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Ya, jadi diberikan bobot masing-masing unsur unsurnya itu kan ada secara besarnya unsurnya ada teknis dan biaya ya. Terus di dalam teknisnya juga ada unsurnya lagi. Ada unsur dan ada sub unsurnya ya. Oke. Eh, Nanti ada bobotnya juga di breakdown ya, yang tadi 30 40 tadi yang ini bisa di breakdown lagi untuk masing-masing unsur ya. Oke. Kemudian ada ambang batas minimalnya. Kemudian ada ambang batas minimalnya juga ya seperti itu. Oke. Kemudian ya sudah ada pertanyaan di dialog, silakan kalau ada yang bertanya silakan. Kemudian
Nilai bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen tender. Nah, ini dimunculkan ya sudah dalam dokumen ya. Nah, kemudian ada kata kunci unsur subunsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif. Nah, ini. Jadi kalau kita pakai sistem nilai ini harus bersifat kuantitatif ya. Kemudian penilaian harga dinilai dengan cara memberikan nilai tertinggi pada penawar terendah. Ini sistem nilai ya. Sistem nilai ya. Ini karena slide-nya sistem nilai jadi agak fokus ke sistem nilai. Nilai pesanan peserta yang nilai dihitung dengan menggunakan perbandingan antara harga penawarannya dengan harga terendah. Jadi nanti harganya dinilai dengan rumus harga penawarannya dibagi harga terendah. Harga penawarannya, harga terendah dibagi harga penawarannya. Ulangi ya. Jadi harga dinilai dengan harga penawaran terendah bagi penawarannya. Sehingga harga penawaran terendah akan memperoleh harga penawaran tertinggi karena harga terendah kan penawarannya kan terendah juga. Terendah bagi terendah satu kan. Nah, jadi 100 untuk yang terendah. Kemudian harga yang termahal pasti memperoleh nilai yang terkecil karena rumusnya kan terendah bagi penawarannya. Penawarannya kan paling mahal. Terendah bagi yang mahal ya pasti itu dia memperoleh nilai yang paling kecil ya logikanya seperti itu ya. Oke. Ini kita bicara sistem nilai dulu ya, sistem nilai dulu ya. Ini menghitung kombinasi ya, kombinasi dari harga teknis dan harga ya nanti yang sudah berbobot ya, yang sudah berbobot. Oke. Nah, ini contoh sistem nilai ya, sistem nilai. Sistem nilai. Nah ini teknis ada bobotnya ya, harga ada bobotnya juga, harga ada bobotnya, harga ada bobotnya ya. Kemudian ini ada nomor 123 ya. Nah, ada nama peserta tender ya. TS, YP, ES ini yang kita nilai ya. Nah, ini nilai evaluasi ini nilai teknisnya ya, yang kita berikan angka ya, yang kita berikan nilai evaluasinya berapa ya. Kita berikan evaluasi apa? Kita berikan evaluasi TS ini 80, YP 75, ES 85. Ini dinilai berdasarkan teknisnya ya, substansi teknisnya. Nah, kemudian ini barulah ada nilai teknis. Nilai teknis ini adalah bobot ya, dikalikan bobotnya ya. Jadi dari evaluasi ini 80 kali 60 bobotnya nih, 48. 75 kali 60, 45, 85 kali 60, 51 kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini pengalian dengan bobotnya. Kemudian harga, nah ini harga tadi dengan rumus pertama, rumus harga penawaran terendah bagi penawarannya kan ya. Terendah bagi penawarannya, ini dapat 96, 97, 100. Nah ini karena dia penawar paling rendah nih berarti nih. Yang PTS paling rendah nih. Nah dikalikan dengan bobotnya 40 nih. 96 kali 40, 38,2. 97 kali 40, 38,6. 100 kali 40 ya 40 ya. Kemudian dikombinasikan, nah dapatlah peringkat 1, 2, 3. Oke. Nah, ini sistem nilai ya, sistem nilai. Sistem nilai. Nah kemudian kita kembali lagi. Kalau sistem harga terendah, nah ini kan ini dulu, biaya selama umur ekonomis. Nah, ini yang dicari adalah biaya yang paling murah ya, biaya terendah yang paling murah ya, tapi bukan harga belinya saja, tapi biaya selama umur pemakaian. Jadi biaya belinya, biaya operasionalnya, biaya maintenance, ada biaya asuransi, biaya spare part segala macam itu biaya selama ekonomis. Kayak tadi saya contohkan seperti beli mobil, ya itu umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi bukan hanya harga mobilnya berapa, tapi dalam 5 tahun itu untuk servisnya akan menghabiskan berapa, untuk ganti olinya berapa, untuk ganti spare partnya berapa, ganti spare part itu bisa ban, eh, apa, personel lah, pokoknya semuanya lah. Dalam 5 tahun itu akan menghabiskan berapa tuh perawatan mobil itu, ya. Termasuk mungkin kalau ada asuransinya, termasuk mungkin kalau ada pelatihannya, itu biaya selama ekonomis. Udah terakhir harga terendah ya. Kalau harga terendah mencari harga yang paling murah ya. Harga yang paling murah eh, apa eh, dari teknis yang memenuhi syarat. Nah, tiga ini. Ya. Nah, kalau konsultan biaya terendah sama dengan harga terendah ya. Biaya terendah sama dengan harga terendah. Ini di konsultan ada istilah biaya karena kan konsultan kan proses ya.
input, proses, output ya. Jadi ada metodologinya ya. Kalau ini kan BPKJL biasanya kayak barang udah jadi gitu ya, udah ada harganya berapa. Kemudian kualitas dan pagu anggaran sama dengan sistem nilai. Sorry, kualitas dan pagu anggaran, sorry salah. Kualitas dan biaya salah. Kualitas dan biaya sama dengan sistem nilai. Kualitas biaya sama dengan sistem nilai ya. Jadi mengkombinasikan antara teknis dan harga. Nah, ini kualitas dan biaya sebenarnya. Nah, kalau kualitas dan pagu anggaran ini tidak menghitung harga dia, dia hanya memperhitungkan teknisnya saja, hanya apa menghitung teknisnya saja. Materinya saya share sekarang aja ya. Bentar, materinya saya share sekarang aja nih. Saya share di grup ya. Saya share di grup eh, di grup WA ya, WA di grup apa? Grup Telegram ya. Nah, saya share grup Telegram. Oke. Nah, grup Telegram saya udah saya share ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat secara best practice nih. Sekarang kita lihat secara best practice nih. Ya. Nah, sekarang kita lihat secara best practice. Oke, namun sebelum kita melihat secara best practice-nya bagaimana evaluasi ya, bagaimana evaluasi, eh, ini ada teori supply positioning model karena di best practice terutama SCM ITC itu model ini modelnya terus dipakai ya, modelnya terus dipakai. Nah, ini dengan membagi empat 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 kuadran dari pengadaan kita, yaitu rutin, leverage, bottleneck, dan critical, didasarkan pada sumbu Y-nya itu impact atau pengaruh ya, resiko lah, resiko pengaruh kapitalisasi, dan sumbu X-nya, sumbu di bawahnya itu expenditure. Nah, ini jadi kalau resikonya rendah, expenditure-nya rendah itu rutin ya, rutin. Nah, ini burungnya lagi tidur nih. Sehingga kalau yang resikonya rendah dan pengeluarannya rendah, ya gimana caranya procurement officer-nya strateginya nyantui gitu, sambil di pinggir kolam tidur-tidur sambil baca buku. Jadi untuk pengadaan rutin jangan banyak intervensi, bagusnya ditarik ke leverage ya, jadi jangan banyak administratif ya untuk pengadaan rutin itu ya. Rutin itu resiko rendah dan expenditure rendah, biasanya ATK seperti itu ya. Nah, ini pengadaan rutin. Nah, ini gimana caranya kita gunakan sistem tuh e-purchasing, otomasi ya, biar tidak banyak intervensi, tidak banyak berpikir ya. Kita jangan banyak fokus di rutin, fokus kita harus banyak di critical. Ya, nah ini bagusnya rutin bahkan ditarik ke leverage, jangan sedikit-sedikit pengadaan. Pengadaan kok sedikit-sedikit, ditarik ke leverage, dikonsolidasi ya. Nah, kalau leverage kita menang volume kan, expenditure besar, resiko rendah. Kita harus bisa menekan harga. Kemudian bottleneck ini kritikal ya, resiko tinggi, uangnya sedikit. Konsultan biasanya di bottleneck nih, karena konsultan high risk ya, uangnya kecil. Kemudian, nah kita harus fokus di kritikal nih. Kritikal ini yang high expenditure, yang uangnya banyak dan resikonya besar bagi organisasi. Nah ini kerangka berpikir ini akan kita pakai terus untuk di best practice. Ya. Jenis pengadaan ini kalau di best practice itu kalau di awal pengadaan berpikirnya ini kerangka berpikirnya pakai ini ya biasanya pakai supply positioning model, pakai Kraljik ya. Kalau di kita, di pemerintah biasanya ketika awal pengadaan pola pikirnya ini termasuk barang, konstruksi, konsultan atau jasa lainnya atau terintegrasi. Nah, ini perbedaan pola pikir di pemerintah dan swasta biasanya atau di best practice ya. Kita belajar bisa expand ya seperti itu. Nah, ini silakanlah udah di share ya. Sudah di share itunya slide-nya ya bisa dibacain ya. Nah, ini kan. Nah, ini strategi-strateginya ya, rutin. Nah, gunakan simple informal proses ya, pakai purchasing biar cepat ya. Kemudian administrasinya harus rendah ya. Pakai customer account manager lah gitu ya, bisa kasbon, bayar belakangan. Nah, ini sedikit supply-nya sedikit aja.
Nah, kalau ini apa? Nah, ini harganya ya, base price ini, seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Nah, baru masuk ke sistem nilai nih. Sistem nilai. Baru apa? Share di itu di grup Telegram ya, di grup Telegram belajar pengadaan ya. Telegram kan biasanya walaupun baru masuk grup bisa di scroll ke atas ya. Kalau nggak nanti saya share di grup lagi. Nah, sekarang kita lihat ke best practice ya, ke mendasarnya ya. Jadi kalau di pemerintah seolah-olah ada 7 jenis cara evaluasi ya. Nah ini kalau di umum ya sebetulnya ada 4 lah, kurang lebih ada 4, 3 mungkin yang sering dipakai ya. Pertama mencari harga terendah, nah, harga terendah. Nah ini biasanya digunakan untuk leverage lah harga terendah, lowest price ya. Ini juga kita pakai nih, lowest price kita pakai juga di apa di BPKJL kan ya, di BPKJL di konsultan juga pakai ya. BPKJL kan kita pakai harga terendah, cuman ada dua, apakah pakai ambang batas atau pakai sistem gugur, cost and fail. Ya. Kemudian ada lowest total cost of ownership. Nah ini kalau ini harga terendah, harga belinya terendah. Nah kalau lowest total cost of ownership yang biaya selama umur ekonomis itu, biaya selama umur ekonomis. Jadi yang termurah, tapi termurah bukan harga belinya saja, tapi termurah yang biaya pemakaiannya, harga belinya plus biaya pakainya. Lowest total of ownership. Nah, ini kalau di apa best practice di di teorinya SCM ya, SCM ITC ini ya. Kemudian, nah ini weighted score nih, ada weighted scoring. Weighted scoring ini kombinasi antara teknis dengan harga. Nah, di kita dipakai juga ya, dipakai kita di sistem nilai, di BPKJL sistem nilai. Jadi ada pemobotan, sistem nilainya, pemobotan. Dan sistem evaluasi kualitas biaya di konsultan. Kualitas biaya cuman beda weighted aja, beda bobot ya, beda beda bobotnya. Sedikit sedikit beda. Ya kalau di konsultan kalau nggak salah sampai 80 ya kalau saya bobotnya, lihat aja di Perlen ya. Saya lupa lupa ingat ya, nggak hafal nih. Faktor umur juga nih. Berumur hafalan-hafalan tuh mulai agak merontok gitu. Tapi untungnya sekarang ada ChatGPT ya. Langsung nyari. Ya, kalau saya lihat sih zaman sekarang hafalan itu sudah berserakan ya, sudah tersebar di mana-mana ilmu pengetahuan itu hafalan itu. Justru yang paling penting itu bagaimana nalar kita, bagaimana cara berpikir kita, bisa memilah, memilih mana yang benar, mana yang patut ya, kemudian dan bisa melaksanakannya. Bukan hanya sekedar tahu ilmunya, bukan hanya sekedar tahu pengetahuannya, tapi ya tadi memilih memilah mana yang benar, kebenarannya mana dan melaksanakannya itu yang paling penting. Karena sekarang sih pengetahuan itu sangat banyak sekali. Pengetahuan itu sangat apa? Sudah berserakan di mana-mana ya. Sudah berserakan di mana-mana. Kalau zaman dulu kan nyari pengetahuan, nyari ilmu tuh susah payah ya. Pas sekarang ilmu sudah berserakan, tinggal mau atau tidaknya kita belajar dan mau tidaknya kita memilih, memilah mana yang benar dan mau tidak melakukannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hidup persib. Hidup persib. Ya itu. Nah ini kuncinya nih ya. Jadi di best practice sebenarnya hanya ada 4. Oh satu lagi nih. Satu lagi ada value judgment. Ya value judgment itu apa seperti weighted scoring ya. Apa menilai menilai. Hmm, mohon maaf ya, menjerang-menjereng ke dapur ini. Nah, kalau value judgment ini apa ya semacam weighted scoring tapi ya apa yang dinilai bukan berdasar skor tapi berdasarkan value-nya ya, value dari apa teknis dan value dari harganya ini untuk nanti kita lihat ya, kita uraikan ya. Jadi ini value judgment itu tidak tidak semata-mata kuantitatif lah gitu ya, tidak semata-mata angka atau bobot ya, tapi lebih dalam lagi lah di nilainya seperti itu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Oh, jadi di Perpres ya di pemerintah ada sistem nilai. Ya, sistem nilai ini ya sama dengan apa weighted scoring. Sistem nilai itu weighted scoring. Penilaian biaya selama umur ekonomis ya ini
lowest total cost of ownership ini. Mencari harga terendah tapi bukan hanya harga yang paling rendahnya, tapi biaya yang paling rendah selama umur ekonomisnya. Kita tahu umur ekonomis suatu produk dari mana? Dari industrinya. Mobil itu 5 tahun, elektronik itu 3 tahun. Tanya industrinya, berapa lama nih kita apa kita bisa merasakan fungsi dari barang tersebut. Kayak elektronik 3 tahun. Ya memang sih kayak produk-produk dari Apple kan bisa sampai 7 tahun, kadang sampai bosan. Tapi udah 3 tahun kan biasanya sudah tidak update, storage-nya udah penuh kan. Barang-barang elektronik ya kayak handphone gitu kan, apa ya termasuk apa tablet gitu kan, dari Apple, walaupun bisa bertahan sampai 10 tahun nggak rusak-rusak, tapi ya 10 tahun itu sudah tidak kuat untuk install aplikasi baru, untuk menyimpan storage, aplikasi-aplikasi tambahan, untuk update sudah nggak ada update segala macam. Itu ya. Nah, itu apa ya, umur ekonomisnya dari industrinya seperti itu. Kemudian ada harga terendah. Nah, harga terendah ya sama dengan lowest price. Lowest price benar-benar lihat harganya saja, lihat harganya saja. Oke. Nah, kalau untuk konsultan, kualitas dan biaya ya sama dengan sistem nilai, sama dengan weighted scoring ya, kualitas dan biaya konsultan ya. Kemudian ada kualitas pagu anggaran. Nah, kualitas pagu anggaran ini, nah ini sebetulnya apa dia hanya menilai teknisnya saja. Nah, ini sebetulnya tambah apa bukan inovasi ya, maksudnya ya sedikit berbeda dengan best practice, ini perbedaannya ya. Jadi kita ada kualitas dan pagu anggaran, dia benar-benar tidak melihat harga nih. Kalau kualitas pagu anggaran kita lihat kan di konsultan, kualitas itu betul-betul mencari teknis terbaik kan ya. Harga nego kan. Kalau pagu anggaran sama, teknis terbaik, harga itu ya bukan nego, tapi yang melebihi pagu digugurkan ya. Jadi kualitas dan pagu anggaran di konsultan itu sama ini. Cuman kualitas untuk pekerjaan yang sudah ada kompleksitas, sudah ada kerumitan, kalau pagu anggaran untuk pekerjaan yang sederhana. Biaya terendah sama dengan harga terendah. Nah, itu perbandingan apa antara best practice dengan di pemerintah kita ya. Nah, kalau di best practice nggak ada nih yang teknisnya saja. Ya mungkin masuk ke value judgment, tapi ya yang di apa yang dinilainya hanya teknisnya saja gitu, hanya kualitasnya saja, tidak ke harga. Tapi kalau di best practice value judgment itu melihat ke harganya saja biasanya, melihat ke harganya juga gitu ya, seperti itu. Nah, itu kurang lebih perbandingannya ya, perbandingannya. Perbandingan. Nah, ini silakan nanti dibaca ya, silakan dibaca di apa di slide-nya yang sudah dikirim di Telegram ya. Nah, ini lowest price bagaimana, lowest price weighted score bagaimana. Tapi kurang lebih ya penjelasannya seperti yang sudah dijelaskan ya. Kalau judgment bagaimana ya seperti itu. Nah, kita lihat sekilas ya. Kayak kalau lowest price ya apa eh, ini mencari yang paling rendah ya. Nah, Nah, ini untuk pekerjaan yang complexity ya, complexity sama effort yang simpel. Yang complexity untuk pekerjaan simpel dan usahanya untuk menilainya rendah ya. Nah, rendah. Terus kalau cost of ownership, ini untuk pekerjaan yang kompleks ya, usahanya lumayan ya, nyari parameter-parameter selama ekonomisnya berapa. Dia nih weighted scoring juga sama ya. Ini untuk pekerjaan yang kompleks ya. Nah, Nah, ini untuk pekerjaan barang ini, when appropriate. Nah, nih, when appropriate. Kalau harga terendah untuk yang standar. Nah, ya, untuk standar. Where possible cost is small. Nah, jadi intinya ya apa? Untuk meminimize purchase price ya. Nah, jadi ya untuk pekerjaan yang standar ya. Jadi apa? Meminimalisir biaya pengadaan ya. Jadi jangan sedikit-sedikit pengadaan, sedikit pengadaan ya. Nah, ya untuk yang rutin kalau ini. Jadi untuk yang luas sekali untuk yang rutin ya, yang rutin. Kemudian kalau apa dia selama umur ekonomis, nah ini untuk meminimalisir total cost of ownership ya, jadi selama pemakaian. Ya kalau disimpulkan ke sini langsung aja ya. Nah, langsung ke sini ke tadi ke yang Kraljik tadi ke supply positioning model. Nah, kalau the best practice ya lowest price itu untuk yang rutin, yang sederhana ya, untuk yang low cost sama low risk ya.
Kemudian yang TCO, total cost of ownership, biasanya untuk yang apa? Yang banyak, yang leverage ini ya. Nah, yang apa? Yang volumenya banyak ya, resikonya rendah. Kemudian untuk yang scoring sistem nilai ini untuk yang apa resikonya tinggi ya, resikonya tinggi. Sedangkan untuk judgement ya, untuk judgement, value judgement itu untuk yang resiko tinggi dan nilai tinggi yang kritikal ya. Ini bila dihubungkan dengan bila dihubungkan dengan supply positioning model ya. Oke, bentar dulu ya. Nah, penuh. Nah, kita lihat simpulannya. Nah, ini untuk sistem nilai ya, karena ini slide yang saya bikin untuk sistem nilai ya. Jadi untuk sistem nilai ini bisa untuk barang konstruksi jasa lainnya ya. Oke. Kemudian memperhitungkan penilaian teknis dan harga. Nah, sistem nilai ya. Kemudian besaran bobot, nah ini bobot 30, 40, 60, 70. Kalau untuk ini ya, untuk BPKJL, kalau untuk konsultan beda lagi. Nah, sistem nilainya itu kualitas biaya ya, kualitas biaya. Ini bobotnya ada perbedaan sedikit ya, saya lupa nih. Kalau yang ingat silahkan nanti di komentar ya, silakan. Kemudian bisa digunakan untuk dua file dua tahap kalau sistem nilai ya. Kalau satu file untuk sistem harga terendah ya dan fast and fail. Kemudian unsur sub-unsur, nah ini kalau kita menggunakan sistem nilai itu harus kuantitatif. Nah ini kata kunci di kuantitatif ini kan bisa berarti bisa diangkakan ya, bisa diangkakan. Jadi untuk apa? Kalau tidak bisa kita angkakan ya kita gunakan pass and failed aja, mendingan sistem gugur aja udah. Nah, sistem gugur dengan harga terendah ya, yang mudah saja seperti itu. Nah, tapi kalau apa? Kalau bisa kita kuantitatifkan, kita bisa angkakan, maka ada kemungkinan kita bisa pakai sistem nilai. Maksud saya jangan sampai kita memaksakan sistem nilai, tapi unsur atau subunsurnya nggak ada yang bisa dikuantifikasi. Walaupun itu tanda kutip pekerjaannya besar nilainya, ataupun ada kerumitan ya, tapi kalau dalam teknisnya tidak ada yang bisa kita kuantifikasi, ya mau tidak mau ya kita pakai apa? Pakai sistem fast and failed aja, tidak pakai sistem nilai. Karena ya tadi sistem nilai itu cocoknya ataupun sistem kualitas biaya itu pakai apa? Kita harus bisa kuantifikasi ya seperti itu. Oke. Nah, kalau harganya untuk apa? Kalau kita menggunakan sistem nilai, kita membandingkan harga penawaran yang terendah dibagi dengan harga penawarannya. Ya, pasti nanti harga terendah yang memperoleh nilai terbesar ya. Kita yang robotnya. Kalau dikombinasikan nih kalau sistem nilai ya. Nah, sistem nilai untuk apa? Kalau risiko tinggi ya. Kemudian, nah kalau pass or fail insufficient insufficient itu sudah tidak cukup. Tapi kalau fase NPL masih cukup, ya udah pakai fase NPL aja seperti itu. Kalau fase NPL masih cukup, gitu. Oke. Kemudian ini digunakan untuk kompleks atau membutuhkan usaha penilaian yang besar. Nah, itu untuk sistem nilai. Kalau apa tidak kompleks, mah ya pakai harga terendah saja ya. Harga terendah saja seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya ini lebih fokus ke sistem nilai tapi kurang lebih tadi ya. Kurang lebih apa? Nah, ini secara best practice sebetulnya ada empat metode ini ya. Dan kita aplikasikan di Perpres menjadi tiga ini ya. Jadi tiga ini. Nah, sebetulnya yang konsultan juga kurang lebih sama ya. Nih, kualitas dan peguam anggaran sama sebetulnya itu ya. Nah, ini kurang lebih tiga lah yang kita pakai di Perpres seperti itu. Nah, itu eh, slide-nya teman-teman semuanya. Silahkan apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan dari Mas Egi. Sebentar, saya minum dulu. Malam Pak Eli untuk jasa konsultan konstruksi perorangan.
Melalui pengadaan langsung, oh ini yang bertanya di ini. Apakah harus memiliki sertifikat keahlian SKK atau cukup ijazah teknis? Nah, ini masalah ini tergantung kalau gini apa? Kalau konstruksi ya, ini harus lihat Permen PU ya. Saya juga jujur nggak hafal, nggak update ya untuk Permen PU semua ya. Tapi yang jelas ya kalau untuk apa untuk pengadaan secara umum ya persyaratan teknis itu ya kembali ke kebutuhan ya, kembali ke kebutuhan. Apalagi untuk konsultan perorangan kan perorangan ya, perorangan. Ya perorangan apapun baik konstruksi, baik konsultan, konsultan konstruksi atau konsultan non konstruksi apa atau pengadaan barang atau jasa lainnya ya untuk pangan ya tentunya perorangan dia harus bukti kompetensinya ya bukti kemampuannya untuk kalau biasanya biasanya perorangan biasanya banyak di konsultan ya bukti bahwasannya dia punya kompetensi punya kemampuan kalau konsultan berarti untuk memberikan keahlian untuk memberikan apa penasehatan kajian ya kepada user ya. Nah, itu dibuktikan dengan kompetensi. Nah, kompetensi biasanya ya ada sertifikasi. Biasanya ada sertifikasi. Nah, ini kan ditanyakan sertifikat keahlian. Ya, terkait sertifikasinya, sertifikasi apakah keterampilan, apakah keahlian, ya istilahnya ya. Apakah level satu atau level pertama, muda atau madya, levelnya apa? Ya tadi kembali ke kebutuhannya ya. Seperti misalkan saya butuh konsultan yang non konstruksi ya, misalkan konsultan pengadaan ya, konsultan pengadaan itu untuk apa nih? Apakah untuk membuat modul pelatihan atau konsultan untuk apa? Misalkan memberikan masukan kepada proses pengadaan, membuat SOP atau untuk apa? Ya tentunya kalau yang sekedar sederhana hanya untuk sekedar membantu membuat spek HPS ya mungkin cukup keahliannya apa level dasar plus mungkin sertifikasi tambahan dari pengadaan ya apakah itu apa pengadaan internasional atau pengadaan di apa kompetensi jabatan kalau ASN seperti itu. Jadi menyesuaikan ya silakan ya. Nah, tapi kalau untuk konstruksi biasanya ada permen PU-nya. Nah, silahkan ini Mas Egi explore permen PU-nya ataupun atau ada teman-teman lain yang dari PU silahkan bisa share ya. Gitu. Materinya udah ya. Oke. Apa nama grup Telegramnya? Ya, nama grup Telegramnya Belajar Pengadaan ya. Grup Telegramnya namanya Belajar Pengadaan. Terus bagi yang baru juga silahkan bisa apa? Bisa bisa join ke apa grup YouTube ya. Ke grup YouTube. Bisa belajar dari apa YouTube belajar pengadaan ya YouTube belajar pengadaan YouTube belajar pengadaan ini hasil dari sini di apa di sharing di sharing di YouTube kanal YouTube belajar pengadaan yang saya bagikan layarnya ya mantap kanal YouTube belajar pengadaan belajar pengadaan belajar pengadaan nah ini ya ini bagi yang baru ya nah ini ya belajar pengadaan heli.net ya silahkan. Nah, yang pengadaan muncul yang bulat-bulat ini ya. Nah, silahkan ini. Nah, ini. Nah, ini kalau mau level satu silahkan masuk ke playlist. Playlist. Nah, ada playlist ya. Nah, ada playlist level satu nih. Nah, playlist level satu nih ya. Nih, playlist level satu untuk yang mau apa? Ujian level satu Pilih ya. aman dengan aman. Aman karena Amar punya fitur berangkas. Aman karena Amar punya fitur celengan dan deposito berbasis AI. Nah, jangan di skip ya iklannya biar saya dapat AdSense. Kemudian untuk yang PPK level 2, silakan ada level 2 nih PPK level 2 ya. Kemudian ada latihan soal dan sebagainya. Nah, itu untuk yang apa belum mengetahui apa grup Telegram dan kanal YouTube-nya ya, silakan. Ya. Apalagi tadi pertanyaannya, share materi udah ya di grup ya. Masih lagi untuk menetapkan pekerjaan kompleks, sudah tadi. Untuk pekerjaan kompleks dari
PA atau dari Pokja. Ya, untuk menetapkan pekerjaan komplek atau tidak, itu tentunya di awal itu ya dari usernya ini, dari user terus turun ke PPK ya, baru Pokja yang menentukan ya. Jadi tidak apa ya, semuanya harus sepakat ini bahwasanya ini pekerjaan komplek. Kalau PA-nya tidak mengerti, PPK-nya tidak tahu, Pokjanya tidak hafal ini komplek atau tidak, tentunya harus ada tenaga ahlinya ya. Jadi ya memastikan komplek atau tidak ya dari awal. Dari awal pertama kan ada formulir identifikasi kebutuhan. Kalau ini komplek ya di state di situ di formulir identifikasi kebutuhan. Nah, itu kan oleh user kan di KK-nya ya, di KK ya, KK dulu sorry, KK dulu, KK umum, KK perencanaan dari user sudah di state bahwa ini pekerjaan komplek. Terus PPK kan mengidentifikasi kebutuhan kan, keluarlah formulir identifikasi kebutuhan. Nah, PPK di situ mengidentifikasi bahwasannya ini pekerjaan kompleks. Setelah itu dibikinlah spek ya, dibikin spesifikasi teknis ya dan HPS-nya. Tentunya di speknya muncul bahwasannya ini pekerjaan kompleks ya. Nah, nanti kemudian Pokja melakukan review dokumen persiapan pengadaan, speknya direview. Nah, Pokja bagaimana? Setuju nggak dalam reviewnya bahwasannya adalah pekerjaan kompleks? Gitu alurnya ya, Mas Egi ya. Eh, kemudian apa nih, Mas Adiono? Yang bertanya tadi terkait evaluasi yang untuk jasa konsultan dengan metode pagu anggaran. Nilai pagu itu disembunyikan dari calon user atau tergantung pengadaan. Ya, ya. Oke. Eh, Nilai HPS ya dan pagu itu dipublish ya di sistem ataupun di dokumen ya. Di HPS itu apalagi HPS ya, HPS sudah dipublish ya, HPS ya. Tolong lihat terkait HPS di apa di YouTube ya, sudah di-sharing ya, itu materi sebelumnya ya terkait HPS ya. Jadi HPS itu diumumkan ya. Nah, ini khusus untuk evaluasi jasa konsultan dengan pagu anggaran ya. Nah, ini yang apa? Karena ini pekerjaannya sederhana. Nah, ini evaluasi dengan pagu anggaran ini karena pekerjaan sederhana, maka HPS-nya sama dengan pagu. Jadi yang melebihi apa HPS atau pagu ya udah digugurkan gitu ya. Ini pekerjaan sederhana ini ya. Pekerjaan sederhana, uangnya terbatas ya, maka HPS pepetkan ke pagu ya. Nah, ini tapi kita pengen yang bagus. Contoh pekerjaan apa ya dengan pagu anggaran ya? Contoh misalkan kita ingin bagus tapi terbatas anggarannya, misalkan untuk supervisi itu. Untuk supervisi kan resiko kan tinggi ya. Resiko cukup lumayan tinggi dan kita pengen supervisor yang bagus. Tapi kadang supervisi anggarannya kecil. Nah, ini cocok pagu anggaran nih kalau supervisi ya, seperti itu. Supervisi ya. Jadi apa kita ingin yang bagus, betul misalkan ini kita mau bikin kajian, kajian terkait apa hubungan diplomatis misalkan ya. Nah, itu nilainya tidak seberapa, tapi kita butuh pengkaji, misalkan mantan diplomat atau hukum internasional yang bagus ya. Nah, kita pakai pagu anggaran seperti itu. Ya, Hmm, ya. Kemudian ini apa? Mbak Yu. Pak, saya ini sering ditanya berapa sih minimal maksimal keuntungan penyedia untuk pengadaan. Ya, pertanyaan bagus ini. Jadi kita tidak perlu tahu berapa keuntungan penyedia, itu simpelnya ya. Kita tidak perlu tahu berapa keuntungan penyedia. Nah, ini biasanya modusnya yang kita harus tahu berapa keuntungan atau mau mencantumkan keuntungan di dalam HPS. Nah, tolong lihat ini Mbak Bayuke nih, siapa Bayuke nih? Tolong lihat atau kembali disimak ini apa rekaman ya, rekaman sinau pengadaan yang sebelumnya, yang materi HPS kemarin ya. Itu ada bahasan terkait HPS ya, termasuk keuntungan. Nah, saya ulangi ya. Jadi kita sebetulnya tidak perlu tahu berapa keuntungan dari penyedia. Nah, ketika ini kan masalah keuntungan ini kan di HPS ya, survei-survei HPS. Nah, kita survei itu kan ke pelaku usahanya yang memang berjualan ataupun berbisnis dalam produk yang kita butuhkan. Nah, itu yang kita survei harganya itu ya tentunya sudah termasuk keuntungan, sudah termasuk biaya-biaya segala macam, termasuk biaya barangnya, termasuk biaya produknya. Jadi sehingga kita tidak perlu tahu berapa keuntungannya. Nah, saya ulangi lagi,
Yang biasanya mengharuskan ada berapa persen keuntungannya, ini pertama kalau yang modus ya, modal dusta, itu biasanya kita akan mengadakan itu ke calo, ke pihak ketiga. Dikontrakan pihak satu, pihak kedua, nah pihak ketiganya calo. Nah, jadi di HPS kita survei ke toko komputer, misalkan komputer ya, ke toko komputer harganya 10 juta. Nah, padahal kan pihak keduanya toko komputer itu. Nah, terus di HPS kita tambahkan lagi keuntungan 10% jadi 11 juta ya misalkan ya. Nah, nanti yang masuk itu bukan penyedia komputer, tapi CP bunga dalam kurung nama samaran. Bunga mawar, CP mawar, CP lembayung, CP tulip gitu kan, CP apapun ya, CP bunga dalam kurung nama samaran yang bukan pengusaha komputer. Nah, mereka beli 10 juta ke toko komputer yang tadi kita survei untuk memperoleh 10% keuntungannya. Nah, itu modus. Modus kita harus tahu HPS. Kita mengadakannya ke calo, bukan mengadakannya kepada penyedia yang kita ataupun penyedia yang betul-betul punya barang, punya produk, ke penyedia yang akan kita sasar. Nah, itu modus pertamanya ya. Nah, tapi bisa saja kita perlu HPS, bisa saja kita perlu keuntungan, bisa saja kita perlu data persentase keuntungan kalau kita survei ke pabrikan. Nah, terus kita akan melakukan pengadaan ke level di bawahnya. Nah, itu baru baru kita perlu Baru kita perlu berapa level keuntungannya. Baru kita perlu tahu berapa persentase keuntungannya ke sana ya. Nah, misalkan kita mau mengadakan ini misalkan ya lampu LED misalkan ya. Kita survei ke pabrikan LED. Nah, karena harga-harga di pasaran kita tidak bisa eksplor misalkan ya. Nah, kan dari pabrikan ke toko-toko ke bawah ke distributor, ke retail, ke bawah kan ada kenaikan harga kan karena keuntungan kan. Nah, baru kita tanya berapa keuntungan dari pabrikan sampai ke bawah itu berapa persentasenya. Nah, barulah jadi kalau kita surveinya ke pabrikan, ke level atas, ke tier satu, tapi kita mau melakukan pengadaan ke tier bawahnya, tier 2 atau tier 3, baru kita wajib tahu berapa keuntungannya ya. Nah gitu ya, Mbak siapa, Mbak Yuko ya. Jadi kita perlu tahu keuntungan ya. Kalau kalau memang kita akan mempersaingkan ya pengadaannya di level bawahnya. Tapi kalau selevel mah ya harga selevel itu ya. Namun hati-hati, modus yang wajib tahu keuntungan itu biasanya modus ke calo seperti itu. Nah itu jangan sampai kita terkena modal modal, modal dusta itu ya seperti itu. Kayak mudah-mudahan bisa bisa eh, bisa di ngerti ya. Materi sama materi. Itu masalah keuntungan ya, keuntungan di dalam HPS ya. Pak, apakah ada perbedaan jasa konsultan dan jasa konsultansi? Oh, ini semantik ya. Ya kurang lebih sama ini mah pasti coba tolong dilihat. Ini mah semantik aja. Jasa konsultansi itu kan konsultansi itu berarti kan berkonsultansi ya. Tapi dalam dalam pelaku usaha jasa konsultan gitu, pelakunya jasa konsultan gitu. Dia produknya konsultansi produknya. Koreksi kalau salah tolong ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi produknya penasehatan ya konsultansi. Nanti pelaku usahanya konsultan, pelaku usahanya orangnya konsultan. Koreksi kalau salah tolong ya. Nih saya juga kalau nggak salah ya. Ini masalah bahasa aja. Jadi produknya itu konsultansi, penasehatan gitu ya, penasehatan, kajian, konsultansi. Nah kalau orangnya, pelakunya itu konsultan, operatornya, gitu ya, Mas Ria. Koreksi kalau salah ya. Bagaimana untuk evaluasi jasa konsultan metode lumsum? Nah kalau lumsum jenis kontrak ya, lumsum itu jenis kontrak ya, daripada rekaman sebelumnya tolong dilihat lagi ya untuk jenis kontrak ya. Jadi eh, jadi tidak ada hubungannya antara korelasinya agak jauh ya antara metode evaluasi penawaran dengan jenis kontrak. Jadi ya nanti hasil dari penawaran ya bisa saja jenis kontraknya lamsam, lumsum yang bisa harga satuan, ya tidak tergantung pada metode evaluasi jenis kontrak itu. Jenis kontrak ya bergantung pada tadi kalau sederhananya kepastian resiko ya, kepastiannya dan resikonya ya, seperti itu.
Jadi bukan pada metode evaluasinya ya maksudnya. Oke. Pak Rahe juga ya, mohon izin bertanya apakah PPK perlu menambahkan keuntungan dalam menyusun APS? Tidak, tidak perlu ya. Dalam artian keuntungan ya harus ada, maksudnya tidak perlu eksplisit dimunculkan. Jadi tidak perlu eksplisit dimunculkan keuntungan berapa. Jadi ya yang wajarnya itu harga itu sudah di dalamnya sudah termasuk keuntungan. Jadi di dalamnya itu sudah termasuk keuntungan ya. Di dalam harga tersebut sudah ada keuntungan yang wajarnya seperti itu. Ya misalkan kan kita mau berjual mau mengadakan komputer ya kita survei ke katalog harga komputer itu kan di dalamnya sudah ada keuntungan. Kita survei ke toko-toko komputer di lapangan di dalamnya kan sudah ada keuntungan seperti itu ya. Itu jadi kita tidak perlu eksplisit menuliskan kembali nilai keuntungannya berapa gitu kan. Nah, cuman kecuali kalau memang kita survei di tier di atasnya. Misalkan kita survei di pabrikan di tier satu dapat harganya, sedangkan kita mau melakukan pengadaannya kita mau mengkompetisikan di tier 3 atau tier 4 atau di bawahnya. Nah, baru kita harus tahu dari harga pabrikan sampai ke harga di bawahnya yang akan kita kompetisikan ada selisih berapa keuntungannya. Nah, baru kita munculkan. Tapi kalau kita survei ke pabrikan dan akan mengkompetisikan level pabrikan, ya tidak perlu lagi. Kita sudah tahu harga pabrikan, pabrik sudah dapat untung juga. Berarti kita tidak perlu tahu berapa keuntungannya. Ya, gitu ya. Nah, hati-hati modal dusta. Modal dusta ketika itu model-model lama ya kita melakukan pengadaan dengan calo ya. Dengan calo yaitu pihak ketiga ya. Pihak kedua kan berkontrak dengan PPK pihak pertama, nah pihak ketiga yang melaksanakan yaitu CP Bunga dalam kurung nama samaran ya, CP Mawar, CP Melati, CP Lembayung gitu. Nah, itu Jadi survei ke pihak kedua, nah itu ke pelaku usahanya. Nah tambahkan keuntungan. Nah nanti yang berkontrak adalah pihak ketiga calo gitu kan. Nah calo membeli ke pihak kedua dapat keuntungannya. Nah itu modus itu praktek-praktek yang harus sudah kita tinggalkan ya. Nah itu yang sering muncul modus salah ya yang salah itu harus memunculkan keuntungan adalah modus seperti itu. Gitu ya. Kembali Mas Egi, setelah jenis pekerjaan ditetapkan komplek, apakah Pokja langsung menetapkan metode evaluasi sistem nilai beserta bobotnya atau dapat dibantu konsultan perencanaan MK? Terima kasih. Ya, ketika sudah komplek ya silakan. Komplek itu ya belum tentu juga harus sistem nilai. Kalau komplek ternyata tidak bisa dikuantifikasi ya, misalkan kompleksitasnya mungkin karena nilainya yang besar saja atau hanya banyak saja volumenya, mungkin saja tetap sistem gugur ya. Kayak KPBU banyaknya juga dengan sistem gugur kerjasama pemerintah dengan badan usaha ya. Sepengetahuan ya saya juga baru belajar sih KPBU ya, baru mau praktek tapi saya pelajari ternyata banyak banyak KPBU yang pakai sistem gugur. Kalau KPBU itu nilainya triliunan ya, ada yang kompleks juga tapi sistem fast and fail ternyata seperti itu banyaknya ya seperti itu. Jadi belum tentu juga ya dilihat apakah ini bisa dikuantifikasi ya. Nah, lihat teknisnya. Jadi kita menggunakan sistem nilai itu jangan mengada-ngada kuantifikasi jangan mengada-ngada. Jangan kita membuat kuantifikasi tapi kalau tidak ada nilainya 0. Kalau ada nilainya 5. Kalau lebih nilainya 10. Nah, itu menurut saya mengada-ngada itu. Ya, saya ulangi ya, tidak ada 0. Ada 5 lebih 10. Nah, itu harus dilihat lagi benar nggak nih kuantifikasinya seperti itu. Ya kan? Itu mah ya seperti fast and fail aja gitu kan. Nah, terus betul nggak kalau kita tadi kan tidak ada 0, ada 5 lebih 10. Nah, ketika dia memberikan lebih, apakah memang bisa menambah efektif efisien dalam pengadaan kita? Apakah misalkan metodologi lah misalkan kita kadang suka menilai kan metodologi salah satunya jadwal lebih cepat jadwalnya kurang 0 misalkan ya ataupun salah gugur bahkan ya tidak ini terus sama jadwalnya 5 jadwalnya lebih cepat 10
Nah, tapi pertanyaannya, apakah memang ketika jadwal pekerjaan ini lebih cepat, memang bisa berdampak kepada pengadaan kita lebih baik? Apakah memang ini kita butuh buru-buru? Atau ya pekerjaan sesuai dengan tepat waktu juga tidak masalah. Tepat waktu juga ya aman-aman saja gitu kan, tidak ada value yang lebih terhadap pengadaan kita. Nah itu, jadi jangan sampai hanya ya kalau istilahnya yang mengada-ngada gitu lah, ngadi-ngadi gitu ya, untuk membuat nilainya. Ya contoh real yang bisa kita bisa kuantifikasi misalkan ada masalah apa, ada masalah ini misalkan kalau yang saya tahu dalam survei pemetaan. Survei pemetaan kan ada teodolit manual biasa, ada teodolit yang pakai digital, ada total station. Nah, terus bisa digabungkan dengan GPS, bisa digabungkan dengan drone, bisa digabungkan dengan foto udara, bisa digabungkan dengan citra satelit, GPS dan sebagainya. Nah, baru itu kan ada leveling tuh, ada leveling, ada perbedaan, ada nanti ada value yang signifikan juga terhadap kualitas, terhadap waktu juga. Nah, baru itu bisa di grading kuantifikasi, ya, baru bisa menggunakan sistem nilai. Kita Mas Egi ya, jadi tidak sementara merta komplek itu wajib dengan sistem nilai, dicek lagi gitu kan, mana yang bisa dikuantifikasi. Jadi jangan sampai kita menggunakan sistem nilai, tapi kuantifikasinya mengada-ngada, hanya ada 5, tidak ada 0 gitu kan. Lebih 10, tapi apa maksudnya itu kan? Apakah emang dengan menilai ini ada salah signifikan gitu kan terhadap pengadaan kita? Begitu ya. Evaluasi penawaran ini apakah berlaku pada purchasing, misalkan ada purchasing untuk pekerjaan konstruksi. Nah ini, kalau purchasing itu, jadi konsepnya gini kan, purchasing itu kan belanja melalui katalog elektronik. Nah ini Pak Rahe ya, jadi konsepnya kan belanja melalui katalog elektronik. Jadi purchase itu kan sebetulnya penilaiannya itu sebagian besar sudah selesai. Jadi kalau barang sudah dan penyedia sudah tayang di katalog elektronik, berarti pertama penilaian terhadap penyedianya seharusnya sudah selesai. Dari penyedianya berarti seharusnya sudah dievaluasi ya, dan dari produknya juga seharusnya sudah dievaluasi juga ya. Nah, namun memang untuk metode sekarang di katalog kan penayangannya tidak ada kurasi lagi, tidak ada evaluasi lagi. Nah, sehingga kita sedikit banyak ya harus melakukan evaluasi juga ya, harus melakukan kontrol juga, terutama terhadap produknya ya. Ya penyediaannya juga mungkin bila diperlukan silahkan diklarifikasi lagi ya. Nah, terhadap produknya ya silahkan. Ini karena kalau harusnya di katalog itu kan barangnya barang-barang umum harusnya ya. Jadi tidak berbeda-beda teknologinya ya. Nah, makanya bagusnya sih menggunakan sistem harga terendah saja ya, lowest price saja karena di katalog itu ya secara umum produk-produknya itu produk-produk yang apa? Produk-produk yang umum lah, yang standar ya seperti itu. Nah, namun kalau misalkan kita banyak pilihan barang yang teknologinya, teknisnya menentukan harganya, ya kita bisa membuat perhitungan sendiri, bisa membuat kertas kerja sendiri, tidak perlu dipublish ya, kita coba pakai sistem nilai sendiri, mana barang yang paling terbaik untuk kita beli, begitu. Nah, nanti ketika ditanya, kenapa milih barang yang ini, produk yang ini, padahal lebih mahal, ya kita munculkan, ini lembar kerja nih Pak, ini apa? Berdasarkan teorinya bahwasannya apabila ada perbedaan teknologi dan harga juga menentukan teknologinya, ya kita coba pakai sistem weighted score, ya kan, pakai sistem nilai, ya kan, pakai sistem nilai. Nah, saya simulasikan seperti ini. Nah, ternyata ini yang terbaik ya yang ini gitu kan. Apa salah? Tidak ada yang salah, tidak ada yang mengatur gitu kan. Nah, kita kan sudah ada judgement, judgement bahkan sesuai dengan best practice gitu. Gitu Pak Rahel ya. Oke. Nah, di chatbox udah semuanya. Dari apa? Dari ada yang mau bicara langsung silahkan. Ada pertanyaan yang mau open mic silahkan terkait tata cara penilaian penawaran. Nggak ada ya? Cukup. Kalau nggak ada, cukup kan ya? Nggak ada nih ya? Baik. Baik, kalau nggak ada, untuk hari ini kita cukupkan ya, terus kalian. Baik, tidak ada ya? Oke. Baik, kalau nggak ada, untuk hari ini kita cukupkan ya. Kurang lebihnya
maaf sekalian. Dan sekali lagi terima kasih eh, atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Silahkan untuk yang tadi bertanya masalah HPS, masalah jenis kontrak, di belajar pengadaan sesi sebelumnya sudah ada tuh rekamannya, sudah ada pembahasannya, bisa dilihat ya. Oke. Contoh-contoh soal ada, ya dia tuh di apa di YouTube juga ada latihan soal ya. Di YouTube ada latihan soal. Kemudian di blog healthy.net juga ada latihan soal ya, silahkan ya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu ya, sukses selalu dan bahagia selalu. Dan jangan lupa bagi para penggiat pengadaan ya, tolong dijaga etika ya, etikanya ya. Etika ya, ini di Twitter banyak yang bicara etika. Nah, kita juga yang di pengadaan ya, kalau emang benar mau menjaga etika, ayo kita jaga etika pengadaan. Ya, awal musibah pengadaan biasanya dari terlanggarnya etika pengadaan. Terutama yang tadi yang poin G sama H tadi ya, apa penyalahgunaan wewenang sama tadi apa fraud ya, menerima gratifikasi hadiah dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga lihat prinsip dan tujuan ya. Prinsip dan tujuan itu bukan hanya sekedar dihafalkan untuk ujian, tapi dalam hal kita bekerja di pengadaan, kita harus kembali lagi ke tujuan. Sudah sesuai nggak? Kita mau kemana arah kita pengadaan kita ya? Ada value for the money ya, kesesuaian kebutuhan, ada PDN, pengadaan berkelanjutan, UMK Corp dan sebagainya, serta prinsip pengadaan ya, ini mana efektif efisien ya, bersaing dan sebagainya. Demikian kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, terima kasih juga kepada Pusdiknas ya, Pusdiknas Pak Joni ya, Pusdiknas Bu Mala ya. Kemudian juga apa saya ingatkan sekali lagi, Pusdiknas membuka Poltek pengadaan juga itu. Silahkan bagi ada saudara, putra, putri ataupun apa siapapun yang ingin kuliah di pengadaan, ini ilmu yang menarik menurut saya. Saya juga ingin ngajar di sana ya di apa Polteknya. Ya, apa lapangan kerja insya Allah banyak luas, yang penting ya kompeten ya, yang penting kompeten insya Allah. Silahkan bisa daftar ke Pusdiknas, silahkan nanti hubungi Pak Joni ya, ya WA ke saya juga nggak apa-apa. Ya demikian, sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu, salam sehat dan salam pengadaan dari Bogor. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih banyak Pak Heldi. Ya, terima Terima kasih kasih Pak sama-sama. Helmi. Oh. Terima kasih Pak Heldi. Assalamualaikum. Terima kasih, Terima kasih Lipeting. Pak. Assalamualaikum semuanya.